Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Luwu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik terdiri dari coach, coachee, dan observer. Bersama kami, saya Maraulang dari SMA Negeri 12 Luwu. Saya Ida Sari dari TK Islam Islahul Ummah. Dan saya Nurfaradila Abubakar dari SDN 25 Rada. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Ibu Maraulang. Waalaikumsalam, Ibu Dila. Apa kabar hari ini, Ibu Maraulang? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu Maraulang, hari ini kita akan melakukan coaching. Ya. Nah, namun sebelum melakukan coaching, nanti saya akan melakukan dulu yang namanya pra-observasi. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai rubrik penilaian percakapan coaching, yaitu nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan melihat bagaimana apakah Ibu menjalankan atau melakukan dengan menggunakan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan, pertama itu presence, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, di antara ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Jadi kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan, Ibu Dila, adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Ini pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya, yaitu kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang mana yang Ibu ingin kembangkan? Yang saya ingin kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coachee dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, baik. Nah, kalau begitu silahkan Ibu boleh memulai proses coachingnya hari ini. Iya, makasih Bu Dila. Baik, sama-sama Ibu. Oke, Ibu Ida, bagaimana kabar? Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Iya, tumben barusan Ibu Ida datang dekat-dekat di sini. Ada apa ya? Lama saya cerita dengan Ibu. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita pada kesempatan ini? Jadi Bu, banyak sekali harapan saya yang saya harapkan sekali itu adalah saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya dapatkan di sekolah. Bisa Ibu ceritakan apa saja permasalahan Ibu yang ada di sekolah itu? Ya, masalah saya yang saat ini adalah ada siswa saya yang sering dibully oleh teman-temannya. Anak tersebut menjadi enggan untuk datang ke sekolah dan agak enggan untuk mengikuti pembelajaran, bahkan tidak ingin bergabung dengan teman-temannya. Oh ya, jadi kalau begitu apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kemarin itu kami sudah melakukan mengumpulkan orang tua murid, memberikan pemahaman kepada orang tua murid, tapi ya seperti itu Bu, masih saja terjadi pembulian itu. Jadi ada hal apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kemarin itu kami sudah mengundang orang tua murid, terus kami menyampaikan bahwa ada hal seperti ini yang terjadi di sekolah dan meminta orang tua murid untuk menyampaikan ke anak-anaknya untuk tidak lagi membuli teman-temannya yang ada di sekolah. Luar biasa Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah kita pada bincang-bincang kita hari ini? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, perasaan saya pada hari ini setelah berbincang-bincang itu sedikit merasa lega. Agaknya belum ada di solusinya. Belum bisa diselesaikan bukan? Iya. Ada dulu sih. Jadi ya kira-kira apa rencana Ibu yang Ibu lakukan?
Jadi yang pertama itu saya harus dokumentasi dulu, menyampaikan kepada sekolah, kemudian ketua yayasan tentang apa yang saya lakukan dengan permasalahan tersebut. Oh ya, Bu. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksinya? Sebelum melaksanakan rencana aksi itu, saya harus izin dulu dengan kepala sekolah, dengan yayasan. Kemudian karena saya punya rencana untuk bidang orang tua murid kembali, kemudian stakeholder yang terkait, kemudian mengundang ketua komite. Jadi kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Apa yang kira-kira Ibu butuhkan? jadi yang saya butuhkan itu pertama-tama adalah dengan lingkungan sekolah saya, kemudian dukungan dari kepala sekolah, terutama orang tua murid dan komite beserta rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Oh ya, bagus sekali, Bu. Saya kira seperti itu ya, Bu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat tercapai nanti. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik Ibu Marola, tadi setelah kita melakukan kartu coaching ya, Ibu tadi menjadi coach, seorang coach. Nah sekarang saya akan melakukan umpan balik atau yang namanya pasca observasi. Oh ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Marola terkait praktik tadi yang setelah Ibu lakukan. Ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama, nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching sudah menjadi indikator ketercapaian bahkan yang diinginkan? Alhamdulillah, Bu, sudah saya sudah mencapai 80% dari apa yang diinginkan. Oke, baik. Nah, kalau tadi ya berdasarkan hasil observasi saya, ya saya lihat bahwa Ibu tadi sudah melakukan coaching, sudah sadar ya, Ibu sudah menggali tadi hal-hal yang membuat coaching itu bisa menemukan ya potensi-potensinya. Ya. Kemudian saya melihat bahwa Ibu sebenarnya hanya tinggal butuh jam terbang saja lebih banyak lagi untuk meningkatkan skill Ibu sebagai seorang coach. Iya, memang Bu, saya memang butuh untuk bagaimana mengasah seorang menjadi coach dan mengasah diri saya untuk menjadi seorang coach, memberikan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach yang saya hadapi. Oke, kira-kira kompetensi apa lagi dari praktik coaching? Kompetensi yang saya kembangkan itu tentang permasalahan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach yang saya hadapi sehingga dapat menggiring coach untuk menemukan permasalahannya sendiri. Itu tadi ya yang terakhir, baik kira ya kita akhiri perjumpaan kita. Oh iya Bu, makasih banyak atas pertemuannya hari ini. Baik, sama-sama Ibu Marola. Oke. Sekarang resmi. Bagaimana kabar Ibu? Waalaikumsalam, Ibu Ida. Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu Ida? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sebelum kita melakukan observasi, ada yang namanya pra-observasi. Nah, pra-observasi coach yang yang apa namanya? Kita akan diskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yaitu prinsip coaching, kemitraan, kemudian proses kreasi dan kesehatan produksi. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah apa kompetensi atau apa saja kompetensi coaching yang Kembangkan selalu ada 3 kompetensi. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif ya secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan kebahagiaan yang berbuat. bagian mana kompetensi yang secara
Oke, jadi saya ingin mengidentifikasi ya, mengobservasi yang namanya lingkungan, karena saya ingin meningkatkan kembali tadinya kemudian saya dalam hal memberikan pertanyaan sumber kepada. Oke, baik. Kemudian apa kira-kira yang akan pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh kita? Oke, jadi saya tentunya berharap ya dengan adanya proses coaching ini nanti dengan saya memberikan pertanyaan berbobot, kemudian saya mendengarkan secara aktif ya, coaching nanti itu bisa menemukan atau terjahkan dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Dia dapat menemukan satu solusi dari apa permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik. Jadi kita sudah menemukan ya seperti apa sebelum melakukan coaching. Oke, bagaimana kita bisa mulai? Oke, baik, itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Dan bagaimana kabar tak? Alhamdulillah. Baik, teman-teman, hari ini saya kakek Ibu Nawalnya kira-kira dari melakukan penyelesaian. Jadi tujuan saya datang di sini adalah sebenarnya sudah lama ini banyak permasalahan yang saya hadapi. Jadi setelah kita berbincang lagi beberapa ya perbincangan yang kita lakukan, kira-kira apa yang tadi beberapa lakukan Jadi yang saya harapkan itu mudah-mudahan apa yang saya inginkan tercapai, misalnya sesuai yang tadinya itu sering bolos dapat merubah dirinya itu bagaimana supaya rajin lagi datang di kelas. Oke, semoga ya beberapa ya kita berbincang beberapa orang bisa mendapatkan solusi dari permasalahan sedang ibu hadapi. Oh iya, semoga. Oke, baik. Kalau ibu bisa ceritakan, nah secara detailnya kira-kira permasalahannya seperti apa yang saat ini sedang ibu Maraulang hadapi? Sebenarnya toh siswa saya itu selalu bolos di laboratorium. Kebetulan kan saya adalah kepala laboratoriumnya SMA Negeri 12 dan sekaligus guru kimia di sana. Mereka itu terkadang ada beberapa siswa yang bolos di kelas karena ya mungkin capek praktikum atau karena diwajibkannya di sana tata tertib untuk mematuhi wajib praktikum sehingga itu membuat mereka malas masuk di kelas. Jadi bisa saya simpulkan bahwa permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Maraulang adalah anak-anak, beberapa anak-anak yang bolos ya Bu ya, Ya. pada saat itu melakukan praktikum. Ya, Seperti itu ya. ya. Oke, baik. Nah, dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi, apa langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan sih? Sebenarnya mereka itu kan masing-masing kelas ada wali kelasnya. Saya sudah berhubungan dengan wali kelasnya, kemudian menyurati orang tuanya. Tadi masih ada yang masih bolos. Jadi setelah sudah melakukan mediasi ya, Ya. sama dari wali kelas, tapi ternyata masih ada beberapa siswa yang bolos Bu ya. Oke, baik. Kalau begitu kira-kira apa rencana Ibu Maraulang yang lain untuk mengatasi hal tersebut? Rencana saya kedepannya insya Allah saya akan bekerja sama seluruh stakeholder yang ada, terutama orang tua mereka, menghubungi orang tua mereka, kepala sekolah, supaya anak ini bagaimana supaya nyaman di ruang laboratorium. Mereka juga terpenuhi kebutuhannya semacam baju laboratorium, karena kan tidak sama semua kemampuan siswa, sehingga dengan dipenuhinya misalnya baju praktikum atau alat praktek yang ada di laboratorium itu, sehingga membuat mereka nyaman untuk belajar di laboratorium. Luar biasa mengenai tadi pencarian isu tadi dia mengatakan itu sangat bagus. Baik, kalau itu kira-kira seperti apa yang diharapkan dari sekolah? Ya pastinya saya butuh dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari terutama dari orang tua
sudah Ibu Maraula ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Oh iya, kebetulan kan sekarang sudah semester di siswa, jadi setelah semester dan ketika selesai libur, insya Allah saya akan mulai perencanaan itu. Akan juga mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke. Nah, baik Bu Maraula, kalau begitu kira-kira setelah perbincangan kita hari ini, nah apa yang sudah Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana membuat supaya siswa menjadi nyaman di laboratorium nantinya, bagaimana memotivasi siswa agar mereka tidak bolos lagi dan tetap belajar dengan motivasi yang ada. Alhamdulillah ya Bu Maraula, kalau begitu baik. Nah, kalau begitu kita akhiri pembicaraan hari ini. Saya nanti akan ngobrol lagi kembali ya dengan Ibu Maraula, tapi nanti setelah Ibu melaksanakan rencananya. Saya masih penasaran Ibu, bagaimana hasilnya nanti setelah Ibu melaksanakan tadi rencana Ibu. Ya. Baik Bu Maraula, saya pikir hari ini demikian ya pembicaraan kita. Ya, makasih Bu Ila. Oke, baik, sama-sama Ibu Maraula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita sudah melakukan praktek coaching ya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui umpan balik dari apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, kemudian sudah menjadi indikator tercapainya penerimaan yang diinginkan. Oke, baik. Jadi tadi setelah melakukan praktik coaching ya saya merasa bahwa beberapa kompetensi tadi itu sudah saya lakukan ya, seperti saya sudah presence ya, menghadirkan penuh perhatian saya, kemudian saya sudah mendengarkan secara aktif ya, tadi coaching, kemudian terakhir saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching seperti itu. Dari catatan observasi saya sangat bagus sekali ya, bila memiliki jam terbang yang lebih baik dan yang skill dalam Baik, terima kasih Bu Ida atas observasinya ya. Dan tentunya berharap dengan adanya praktik seperti ini saya bisa lebih baik lagi agar saya bisa menjadi seorang coach yang tentunya bisa menjadi seorang coach bagi murid saya dan juga kira-kira dengan seperti apa Oke, kalau dari saya bahwa saya masih membutuhkan ya lebih banyak bantuan. Jadi saya lagi mengembangkan lagi kemampuan saya dalam memberikan planning kreatif tentunya yang bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching, sehingga coaching tersebut bisa menemukan ya, kemudian bisa mencerahkan sendiri dengan menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke, sekali ya Bu ya. Saya kira bukan percakapan kita ini akan saja pertemuan kita ini insya Allah bisa lebih baik. Jadi terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik juga Bu. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang saya akan lakukan dengan Ibu lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya menggali potensi yang ada pada diri Ibu. Ya Ibu. Baik Bu, kompetensi coaching mana yang Ibu ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang saya kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menjadi coach menjadi menggali potensi diri.
bagian kompetensi mana yang ingin Ibu observasi atau gali? Yang saya ingin observasi adalah identifikasi, karena saya kadang bingung untuk menentukan kata kunci. Jadi apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Ibu sebagai coach? Yang ingin saya capai adalah mengembangkan ide kreatif, kemudian merencanakan aksi dan membuat melaksanakan rencana aksi dan kemudian mempertanggungjawabkan rencana aksi tersebut. Baiklah Bu, bisa dimulai. Boleh, silakan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tidak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Saya melihat seperti bila ada apa ya? Iya betul ini. Jadi saat ini saya sedang ada permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Oke, baik. Mudah-mudahan perbincangan kali ini kita mendapatkan pencerahan ya Bu ya. Ngomong-ngomong apa yang Saya menilai sedang hadapi. Saya ingin melakukan pendidikan ya untuk menciptakan kelas yang lebih bagus lagi. Kegiatan yang kondusif Ibu di sekolah itu. Oke, baik. Harapan Ibu setelah nanti kita berbincang-bincang ini kira-kira seperti apa ya? Jadi saya mengharapkan ya setelah kita nanti berbincang-bincang, saya harapkan bahwa siswa-siswa saya nanti itu belajarnya bisa lebih fokus lagi dan kondisi kelas saya juga bisa berjalan lagi dengan kondisi seperti itu. Kemudian kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut sebelumnya? Oke, jadi saya merasa bahwa jadi seperti ini ya Bu Ida ya, saat ini di sekolah saya itu yang menghadapi itu anak-anak pada saat dia berganti pembelajaran ya, dia itu seakan-akan kehilangan fokus dalam belajar. Jadi saya ingin bahwa setelah kita nanti berbincang, saya ingin menemukan bahwa apalagi yang membuat mereka itu bisa kembali fokus setelah berganti pembelajaran seperti itu. Bila untuk menemukan apa yang menjadi harapan Bila itu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya baik, jadi sebenarnya saya sudah melakukan beberapa hal ya untuk menemukan lagi fokus dari anak-anak saya, seperti misal saya sudah melakukan SBQ ya dalam kelas. Jadi ada beberapa SBQ yang saya kombinasikan agar yang tadinya anak tidak fokus bisa kembali fokus seperti itu. Terus kira-kira itu dari skala berapa ya, bagaimana posisi sekarang dalam mencapai tujuan yang Ibu? Oke, jadi kalau menurut saya sampai saat ini ya, dari permasalahan yang sedang saya dapat ini, saya masih berada di skala 6 karena saya merasa saya kok belum menemukan solusi yang bisa saya dapatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Oke, baik. Jadi bila kekuatan apa yang mencapai tujuan, kekuatan apa yang dilakukan sehingga agar mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi saya merasa bahwa saya punya kekuatan bahwa saya ingin belajar. Jadi saya ingin terus belajar lagi dari beberapa literatur agar saya bisa menemukan kira-kira hal apa lagi yang bisa membuat anak-anak saya itu setelah berganti pembelajaran dia menjadi fokus lagi seperti itu juga. Kemudian tadi kan sudah dicapai. Sampai tujuan itu kira-kira ada seperti hambatan mungkin atau gangguan dalam mencapai tujuan tersebut. Ya, betul. Jadi ya hambatan saya ya dalam melakukan hal tersebut itu saya kok merasa masih ragu-ragu
sebenarnya sudah ada beberapa hal yang sudah saya pikirkan yang sudah saya jalankan, tapi saya merasa masih ragu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kira-kira solusi yang terbaik yang akan lakukan itu. Nah, baik. Jadi ada beberapa hal ya sudah saya pikirkan juga. Saya sesungguhnya ya, saya ingin mengintegrasikan yang pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran saya. Salah satunya saya akan menerapkan yang namanya STOP ya. Dengan begitu ya, setelah pembelajaran saya akan mengambil waktu senang, mindfulness, ya, memberikan anak-anak teknik tersebut agar nantinya setelah tadi belajar misalkan pelajaran PJOK atau pelajaran lainnya, mereka akan kembali lebih fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran saya seperti itu ya. Oke, kemudian kriteria apa ya? Namanya dari kriteria keberhasilan cara belajar seperti apa? Oke, tentunya ya kriterianya adalah setelah saya nanti melakukan mindfulness yaitu dengan menggunakan teknik STOP, saya menginginkan anak-anak saya nanti itu setelah melakukan teknik tersebut mereka akan lebih fokus lagi. Jadi kemarin yang tadinya tidak berkonsentrasi setelah pergantian jam, nantinya mereka akan lebih lagi konsentrasi dan siap untuk menerima pelajaran saya seperti itu. Jadi nanti setelah sesi ini kira-kira apa yang alternatif apa yang kita akan lakukan? Oke, jadi selain teknik STOP tentunya ada beberapa lagi ya, seperti misalkan teknik saying ataupun seeing atau teknik mendengar ya, dengan mengintegrasikan tersebut ke dalam pembelajaran saya seperti itu. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang masalah, kemudian solusi. Nah, kira-kira kapan kita akan menerapkan rencana berbulan? Oke, baik Bu Ida. Jadi tentunya rencana saya tadi itu insya Allah akan saya terapkan sesegera mungkin. Kalau bisa, insya Allah setelah pembelajaran ini ya, besok mungkin saya sudah bisa melaksanakan tadi itu ya beberapa teknik atau pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran saya. Oke, baik Bu ya. Jadi nanti setelah bulan melakukan saya akan rencana bulan di situ saya akan lihat kembali seperti apa hasil dari rencana yang sudah dilakukan. Baik Bu, saya rasa itu ya apa yang direncanakan berjalan dengan baik. Sukses selalu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ida atas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi sudah menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, alhamdulillah Bu, saya tinggal meningkatkan skill saya sebagai coach dan terus berlatih untuk menjadi literatur master coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach dan coach yang berprofesional. Oh iya Bu, catatan hasil observasi saya sudah bagus. Hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Tambahan meningkatkan skill saya dalam coaching seseorang coach. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Jadi saya kembangkan karena saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan orang lain, kemudian membuat pertanyaan tersebut, kemudian menurut dan menemukan sebuah solusi dari masalah yang dihadapi. Baik Bu, saya kira cukup dari saya. Mari kita akhiri perjumpaan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.